Halo guys, apa kabar kalian? Jumpa kembali bersama gua Bang Adi. Dan di video kali ini, gua akan ngebahas sebuah film yang berjudul Big Brother. Oke, kita langsung saja nih. Dan tanpa banyak bacot, kita masuk ke filmnya guys. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Henry Chen. Ia baru saja kembali ke negara asalnya, Hong Kong, setelah menyelesaikan tugas militer selama bertahun-tahun di Amerika Serikat. Mulai saat ini Henry berhenti menjadi seorang tentara dan memutuskan untuk memulai karir sebagai guru SMA di tempat ia dulu pernah bersekolah, yaitu di SMA bernama Takji Secondary School. Namun keputusannya terhalang karena Henry tidak memiliki jasa yang dapat memberinya wewenang menjalankan tugas sebagai seorang pengajar. Alhasil, kepala sekolah hampir saja menolaknya. Kalau saja Henry tidak menunjukkan surat rekomendasi yang ditandatangani langsung oleh pejabat tinggi sekolah tersebut. Henry pun akhirnya mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Tak hanya itu, ia bahkan ditunjuk sebagai wali kelas di salah satu kelas yang berisikan murid-murid yang bermasalah. Pagi itu, di hari pertamanya mengajar, Henry begitu terkejut melihat keadaan kelasnya benar-benar sangat-sangat kacau coy. Tidak ada satupun murid-murid di kelas itu yang datang ke sekolah dengan niat ingin belajar. Bahkan untuk bisa memperkenalkan dirinya saja, Henry sampai harus bersusah payah karena merasa terus diabaikan. Dengan terpaksa ia berkeliling, menyapa sekaligus mengomentari hal-hal yang sedang dilakukan para siswa. Good morning! Dan ketika akhirnya ia mendapat perhatian murid-murid, Henry mulai menulis nama sekaligus nomor WA-nya di papan tulis. Tapi seluruh siswa justru menertawakannya guys, dikarenakan tulisan tangannya yang jelek. Bahkan seorang siswa dengan lancang menyuruh Henry untuk meninggalkan kelas, sehingga Henry harus menunjukkan sedikit kemampuannya di depan mereka. Welcome to my class! Pada saat di jam istirahat, tepatnya di ruang perlengkapan olahraga, seorang siswa bernama Jiung mengajak keempat temannya berkumpul untuk menyebat guys. Kemudian tak lama setelahnya datang segerombolan siswa dari tim basket yang berisikan anak-anak kaya dan manja. Mereka ini selalu saja merendahkan Jiung dan keempat temannya itu hanya karena mereka miskin. Di hari itu juga, Jiung berniat melancarkan balasan atas hinaan yang selalu mereka terima. Namun tanpa Jiung sadari, perbuatan dusilnya tadi dilihat oleh seorang guru bahasa Inggris bernama Miss Liang. Miss lalu memberinya sebuah hukuman untuk menyalin suatu kalimat sebanyak 20 lembar kertas. Keempat temannya yang lain juga ikut mendapat hukuman yang sama. Tapi bukannya nurut nih, kelima remaja ini malah mengerjai balik Miss Liang. Pada esok harinya, sekolah ini mendapatkan kunjungan dari dinas pendidikan. Mereka datang untuk melakukan peninjauan. Setelah sekolah tersebut memiliki reputasi terburuk di Hong Kong, dari tahun ke tahun jumlah murid yang berminat masuk ke sekolah ini terus berkurang guys. Ditambah lagi setiap tahunnya nggak ada satupun siswa maupun siswi dari sekolah ini yang lulus ujian masuk ke universitas. Maka tidaklah heran jika dinas pendidikan berniat akan menutup permanen sekolah tersebut. Dan di sisi lain, ketika Pak Henry sedang berjalan menuju kelasnya, murid-murid di dalam kelas sudah menyiapkan jebakan untuk menyambutnya. Setelah itu ia menghampiri Jiung dan memaksanya menyerahkan bungkusan rokok yang selalu dibawanya. Henry kemudian melemparkan sebuah pertanyaan kepada salah satu seorang teman Jiung yang bernama Tony. Sebutkan 3 bahan yang terkandung di dalam rokok. Tony menjawabnya dengan benar dan Henry langsung memperbolehkannya untuk istirahat. Seketika itu juga satu kelas menjadi heboh
Mereka semua menuntut minta ikut diistirahatkan. Pak Henry lalu meminta perhatian mereka dan ia meletakkan satu persatu batang rokok di atas meja belajar para murid. Tujuannya sih Pak Henry ingin menjelaskan tentang bahaya merokok ya bagi kesehatan. Namun sepertinya jika ia langsung menjelaskan kepada murid-murid ini, secara mereka tidak akan menanggapinya serius. Jadi Pak Henry coba mengarahkan pembicaraannya kepada murid-murid perokok saja, tentang bagaimana tar akan terbentuk di dalam paru-paru. Dengan penjelasan yang asik dan santai, murid-murid ini jadi tertarik nih memperhatikannya dengan serius. 六大煙嘅尼古丁咧，就會同煙盒有越有判斷能力。 Saat jam istirahat di kantin sekolah, giliran anak-anak basket yang membalas perbuatan Ji-young dan kelompoknya. Jalan kekerasan pun tak bisa dihindarkan. Namun disayangkan, keributan itu berujung dengan dikeluarkannya Ji-young beserta keempat temannya dari sekolah. Tentu Ji-young merasa keputusan kepala sekolah ini tidaklah adil guys. Kenapa hanya mereka berlima saja yang dikeluarkan, sedangkan anak-anak dari tim basket yang selalu menghina keadaan ekonomi mereka tidak mendapatkan hukuman sama sekali cuy. Setelah Henry berhasil meyakinkan kepala sekolah, kelima bocah ini pun mendapatkan kesempatan terakhir untuk merubah sikap. Namun Ji-young yang sudah terlanjur kecewa memilih untuk tidak mengambil kesempatan itu. Henry lalu mencoba mencari tahu tentang latar belakang kelima anak didiknya tersebut. Dimulai dari Tony. Ia adalah putra seorang imigran asal Pakistan yang selalu mendapatkan diskriminasi ras. Ia memiliki cita-cita menjadi seorang musisi. Selanjutnya siswi tomboy bernama Nina, yang sejak lahir anak ini sudah mengecewakan sang ayah, karena sang ayah sangat menginginkan anak laki-laki. Ya, meski Nina berusaha mendapatkan simpati dari sang ayah dengan cara merubah penampilannya seperti anak laki-laki, tapi ayahnya tetap tidak peduli nih padanya. Terlebih lagi saat Nina memiliki adik laki-laki yang lebih disayang oleh si ayah. Lalu yang ketiga dan keempat, saudara kembar bernama Rohan dan juga Rehan. Ketika keduanya masihlah kecil, ibu mereka melarikan diri bersama pria lain yang lebih kaya dari ayahnya tentunya. Sejak saat itulah si ayah berubah menjadi seorang pemabuk. Dari kecil Rohan terpaksa bekerja keras agar dapat menghasilkan uang untuk keluarga mereka. Sementara Rehan jadi terobsesi dengan video game hanya untuk bisa lari dari kenyataan. Lalu bagaimana dengan Ji-young? Sayangnya Pak Henry tidak dapat menemukan informasi siapapun tentang latar belakang keluarga Ji-young. Sebenarnya sih Ji-young sendiri bekerja sebagai waiters di sebuah restoran pada malam hari guys. Malam itu datanglah seorang pengunjung bernama Tuan Jarwo. Dia ini merupakan seorang pebisnis sekaligus pemilik sebuah arena tarung bebas di kota Hong Kong. Di sana, Tuan Jarwo bersama rekan bisnisnya membicarakan mengenai sekolah takji yang akan ditutup oleh Departemen Pendidikan. Dan rencananya sih Jarwo akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalankan bisnisnya. Ketika keadaan lengah, Ji-young diam-diam mengambil korek api emas milik Tuan Jarwo. Ya, tetapi dia keciduk dan anak buah Tuan Jarwo menghajarnya habis-habisan. Sebelum ditemukan kartu identitas milik Ji-young yang berstatus seorang pelajar. Tentu saja Tuan Jarwo memberinya sejumlah uang serta menawarkan pekerjaan yang menarik untuknya. Di tempat lainnya, Henry mengunjungi rumah Tony. Dan saat itu Tony sedang melarikan diri dari kejaran para preman karena dia telah mencuri sebuah tiket konser yang tak lain milik ayahnya sendiri guys. Henry mencoba menyelesaikan permasalahan.
Sorry，唔會嚟噶。 Dan setelah itu, ia mengajak Tony ke pinggir jembatan untuk memberinya sebuah motivasi tentang cita-cita Tony, sekaligus mengajarkannya tentang bagaimana cara memiliki mental seorang musisi di atas panggung. Come on！ 要给我的样子小孩看过来，其实我还更不简单。 Sementara itu, saat larut malam di rumah si kembar, Rohan dan Rehan, ayah mereka baru saja pulang terlambat seperti biasanya. Si bapak lalu membuka kulkas dan melihat stok birnya telah habis. Lalu ia menyuruh salah satu dari kedua anaknya untuk keluar membeli bir. Tapi mereka menolak. Emosi ayahnya pun menjadi naik, yang membuatnya mengancam akan mengusir mereka dari rumah. Keesokan harinya, Henry datang untuk menemui ayah si kembar. Ia mengedukasi si bapak tentang bahaya minuman keras dan menyarankannya untuk berhenti mengkonsumsinya, guys. Mungkin dengan begitu si bapak dapat mengembalikan hubungan harmonis bersama kedua anaknya. Sementara itu, di rumah Nina, ayahnya membelikan perlengkapan make up dan memintanya untuk berdandan layaknya seorang gadis. Ya, namun Nina yang sudah muak dan kesal lalu menyelinap keluar dengan membawa mobil ayahnya. Dan tak jauh ia mengemudi, Henry datang dan menghentikannya. Henry lalu menasehatinya serta melarang Nina mengemudi karena ia belum memiliki SIM. Henry lalu membawanya ke sirkuit balap, di mana tanpa Nina sadari, Henry juga mengundang ayahnya, dan mereka berdua pun adu balap. Untungnya saat itu Nina masih sempat menyelamatkan diri, guys. Hanya saja sang ayah jadi merasa bersalah dan terus menangisi karena mengira sudah kehilangan putrinya. Dari situ, Nina memahami akan satu hal, bahwa sebenarnya Nina begitu berharga bagi sang ayah. Keesokan harinya Henry membawa seluruh siswa didiknya termasuk Rohan dan Rehan dalam program studi di pusat rehabilitasi. Di sana mereka sudah ditunggu oleh seorang mantan pecandu alkohol berat yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Yang ternyata orang yang menunggu mereka adalah ayah dari Rohan dan juga Rehan, coy. Dalam sesi wawancara, salah seorang murid menanyakan bagaimana awalnya si bapak bisa menjadi pecandu alkohol. Si bapak lantas menceritakan kalau hal itu bermula karena istri yang dicintainya pergi meninggalkannya. Dan dari situ, ia mengalami titik terendah dalam hidupnya sampai merubah menjadi seorang pecandu alkohol. Dan membuatnya lupa bahwa dia masih memiliki tanggung jawab sebagai seorang bapak. Dia mengaku menyesal dan meminta maaf kepada kedua anaknya. Di tempat lain, Ji-young akhirnya menerima tawaran kerja dari Tuan Jarwo. Tugas pertamanya Ji-young disuruh memasukkan obat bius ke dalam minuman salah satu seorang petarung. Dan tentu petarung itu bukan berasal dari arena latihan Tuan Jarwo. Ya, meski awalnya si Ji-young ragu-ragu, tapi karena ia dijanjikan banyak uang, jadi ia menerima tawarannya, guys. Keesokan harinya Pak Henry mendatangi rumah Ji-young. Di rumah itu Ji-young tinggal hanya bersama neneknya saja, yang mana kedua orang tuanya sudahlah meninggal karena kecelakaan sejak Ji-young masih kecil. Meskipun si nenek tidak tahu kehidupan cucunya di luar sana, tapi baginya Ji-young adalah anak yang sangatlah baik. Kemarin saja Ji-young bilang pada neneknya kalau saat ini dirinya ikut kerja sampingan dengan seorang di tempat latihan tinju. Mendengar itu firasat Henry menjadi gak enak nih. Ditambah lagi ia menemukan obat bius di dekat poster pertandingan MMA di kamarnya, guys.
Saat malam tiba, Ji-young melakukan tugasnya. Namun sayangnya aksinya ketahuan oleh seorang penjaga. Dan saat itu juga Ji-young dibuat babak belur dan dikunci di dalam loker. Beberapa saat kemudian, Henry datang mencarinya. Ia bertanya kepada para petarung, apakah mereka melihat keberadaan bocah SMA di tempat tersebut? Namun dengan tatapan yang tidak bersahabat, orang-orang itu meminta Henry untuk pulang saja. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Ji-young yang berada di dalam loker memberontak meminta tolong dan membuat Henry langsung melancarkan sebuah serangan. Bahkan petarung terbaik arena yang seharusnya bertanding dalam beberapa saat lagi bisa dikalahkan oleh Pak Henry. Setelah mendapat perawatan atas luka-lukanya, Pak Henry lalu mengantarkan Ji-young pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, Ji-young melihat neneknya sedang bekerja cukuplah keras. Disitulah ia berpikir untuk kembali ke sekolah dan belajar dengan giat demi bisa meringankan beban si nenek. Hingga di esok harinya, kejadian tadi malam berita perkelahian yang melibatkan guru SMA Takji menjadi viral. Kini murid-murid SMA Takji menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Pak Henry serta mengidolakannya guys. Dalam sebuah kilas balik menunjukkan kisah Henry saat masih berstatus pelajar di sekolah Takji. Dulu ia lebih nakal dari mereka dan bahkan merupakan seorang murid yang paling sulit diatur. Saking nakalnya nih bocah, sampai-sampai ia dipindahkan ke sekolah di Amerika Serikat. Beberapa tahun kemudian, Henry memilih masuk tentara perang. Awalnya sih dia mengira perang bisa membawa perdamaian ya. Namun ternyata ia salah. Ia lalu mencoba untuk menemukan sendiri tentang makna perdamaian dengan melakukan perjalanan keliling dunia. Suatu ketika ia mengamati burung elang dan mengamati cara hidup seekor burung elang, bahwa sejauh-jauhnya elang terbang, ia akan kembali lagi ke tempat asalnya untuk mengembangbiakkan generasi yang baru. Akhirnya Henry memutuskan kembali pulang ke Hong Kong. Ia menemui mantan kepala sekolahnya dulu, dan bapak inilah yang memberinya referensi untuk mengajar di sekolah Takji. Sejak Pak Henry menjadi guru idola di sekolah, murid-murid jadi giat belajar. Kini semuanya menyambut antusias ujian masuk perguruan tinggi yang sebentar lagi akan tiba. Tapi tidak demikian halnya dengan Rohan. Dia merasa kesulitan untuk fokus belajar karena dirinya mengalami kelainan sejaklah masih kecil. Maka dari itu tak heran jika ia mendapatkan nilai pra-ujian paling buruk dari semua murid. Pak Henry melakukan langkah pendekatan untuk membantunya belajar. Akan tetapi Rohan sudah terlanjur depresi. Ia merasa dirinya paling bodoh, paling tidak berguna. Sampai-sampai remaja ini nekat melakukan percobaan bunuh diri. Beruntung nyawanya masihlah terselamatkan. Namun media yang meliput kejadian ini melebih-lebihkan beritanya guys. Akhirnya banyak dari orang tua murid melakukan protes ke sekolah Takji. Mereka menginginkan anak-anaknya pindah ke sekolah lain. Sebagai wali kelas Rohan, Pak Henry menjadi orang paling pertama yang disalahkan oleh dinas pendidikan. Kelayakannya sebagai seorang guru, serta cara mengajarnya yang tidak sesuai kurikulum tengah dipermasalahkan. Akhirnya dinas pendidikan memutuskan untuk mencabut izin mengajarnya. Atau dengan kata lain, Pak Henry diberhentikan.搞到自己冇得撈。
Dan sejak hari itu, murid-murid kelas 3 SMA Takji sepakat untuk belajar 2 kali lebih giat dari biasanya. Mereka melakukan itu tak lain untuk membuktikan kepada dinas pendidikan bahwa mereka telah salah memecat guru yang baik. Dan juga jika nantinya nilai dari murid-murid tahun ini bisa meningkat, maka bisa saja nih sekolah Takji tidak akan jadi ditutup. Kabar ini pun didengar oleh Tuan Jarwo. Dirinya terancam tidak akan bisa menjalankan bisnisnya jika sekolah Takji tidak jadi ditutup. Dan tibalah di hari ujian. Namun sebelum ujian dilaksanakan, murid-murid mendapatkan WA kalau Pak Hendri akan menemui mereka. Mereka pun berkumpul. Namun ternyata itu adalah tipuan yang dibuat oleh Tuan Jarwo agar para murid-murid ini tidak bisa mengikuti ujian. Namun siapa sangka kalau ternyata Pak Hendri juga ikut datang ke sekolah guys, dan menjadi penyelamat bagi mereka. 合唔到食煙啊！ Saat duel 1 lawan 1 dengan Jarwo, di sini pun terungkap kalau sebenarnya Tuan Jarwo adalah teman kelas Pak Hendri yang dulu tangannya pernah ia patahkan cuy ketika keduanya terlibat perkelahian. Kejadian itu pun mengubur mimpi Tuan Jarwo yang pernah bercita-cita menjadi seorang pianis. Sebenarnya sih Pak Hendri terus kepikiran ya dengan apa yang pernah dilakukannya tersebut. Malah sampai hari ini ia masih merasa berhutang satu permohonan pada Jarwo, yaitu permohonan maaf. Dan sebagai hukuman atas rasa bersalahnya, tanpa ragu ia menusuk kakinya sendiri, lalu menyampaikan kata maaf pada Tuan Jarwo. Di tempat lain, semua murid SMA Takji akhirnya bisa ikut ujian tepat waktu. Atas usaha dan kerja keras mereka dalam belajar, akhirnya semua murid lulus ujian guys. Pencapaian ini membuat dinas pendidikan tidak jadi menutup sekolah Takji. Mereka juga meminta Pak Hendri untuk kembali mengajar. Dan di sisi lain, kondisi Rohan sedikit membaik nih. Dia berjanji pada ayah dan saudara kembarnya untuk lebih giat belajar demi mengikuti ujian tahun depan. Dan cerita film ini pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita dari film ini. Mohon maaf nih apabila ada kesalahan kata dari alur yang saya bawakan. Dan gua cabut dulu. Jumpa kembali di next video. Dadah.